Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atnia, mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Adapun subbahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama mengenai pengangguran di Indonesia, yang kedua mengenai ketimpangan di Indonesia, dan yang terakhir mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama mengenai pengangguran. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja antara umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan atau belum mencari pekerjaan dan atau belum mendapatkannya. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, di mana pengangguran ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran konjungtural atau siklikal, di mana pengangguran ini terjadi karena adanya akibat dari fluktuasi berkala dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya mengenai pengangguran musiman, di mana pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan musim seperti antara musim tanam dan musim panen. Yang selanjutnya mengenai pengangguran struktural, di mana pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dalam suatu negara. Yang selanjutnya mengenai pengangguran teknologi, di mana pada pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dari penggunaan tenaga manusia kepada penggunaan teknologi. Yang selanjutnya mengenai penyebab pengangguran, yang terdiri dari beberapa penyebab. Yang pertama mengenai turunnya output dan pengeluaran total. Yang selanjutnya tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan yang terjadi. Dan yang ketiga mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, dan yang terakhir adanya perubahan teknologi. Cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan pencari kerja, membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya, memperbaiki kondisi ekonomi makro, subsidi dan pengangguran pajak upah. Ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan merupakan persoalan klasik dalam desain pembangunan, di mana hal itu tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara berkembang yang lain. Ketimpangan ekonomi akan muncul sejumlah permasalahan seperti kecemburuan sosial, arus urbanisasi, kejahatan perkotaan, degradasi kualitas hidup desa dan kota, hingga soal politik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial, yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam suatu daerah, yang kedua perbedaan kondisi demografis, yang ketiga mengenai kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, selanjutnya konsentrasi kegiatan ekonomi dan wilayah, dan yang terakhir alokasi dana pembangunan antar wilayah. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan subjektif, yang kedua kemiskinan absolut, yang ketiga kemiskinan relatif, yang keempat kemiskinan alami, yang kelima kemiskinan struktural, dan yang terakhir kemiskinan kultural. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.